Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 49914995 Bab 4991, Nuwas Deat. Cahaya berdarah tiba-tiba terbang dari kedalaman gua darah. Orang yang datang bukanlah Landen Sen. Landen Sen tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Nuwa, jadi dia berteriak padanya, Nuwa senior, larva akan segera keluar dari telur, ayo pergi dari sini. Rusak. Nuwa sedikit mengernyit. Dibutuhkan setidaknya 300 tahun untuk telur cacing yang melahap langit untuk menetas menjadi larva. Nuwa tidak terlalu memikirkan hal ini, dan segera meninggalkan gua darah bersama Landen Sen. Namun, pada saat keduanya bergegas ke lubang darah. Ledakan. Dengan raungan berat, gua darah yang awalnya besar berubah menjadi pusaran putih besar. Sebuah ruang besar tersedot oleh pusaran putih. Jika Landen Sen dan Nuwa tidak melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin telah tersedot oleh hisapan ruang yang mengerikan di pusaran. Daluo Jinxian biasa ada di sini, dan daging dan jiwa akan diperas menjadi ketiadaan oleh pengisapan ruang ini dalam sekejap, yang menunjukkan betapa kuatnya penyedotan ini. Pada saat ini, laut penguburan iblis di luar gua darah sudah gelap, dan ruang sejauh mata memandang runtuh di area yang luas. Pada saat yang sama pusaran putih terus mengembang dan tumbuh, cahaya putih yang menembus langit dan bumi menyembur keluar dari pusat pusaran. Intensitas cahaya menembus hampir seluruh alam, menutupi langit dan bumi. Seluruh wilayah Beiming diterangi oleh cahaya putih yang menakutkan ini. Pada saat ini, bahkan di sudut manapun dari dunia abadi sejati, Anda dapat dengan jelas melihat cahaya putih aneh yang muncul dari Beiming. Pusaran putih terus berkembang dan tumbuh, berputar dan bergelombang, dan akhirnya berubah menjadi cacing putih besar. Tubuh cacing itu sangat berlebihan, menempati hampir setengah dari langit, dan mengeluarkan cahaya putih terang seperti matahari yang terik. Ups! Melihat bahwa cacing itu telah terbentuk, wajah Landen Sen bersahaja. Nuwa di sebelahnya tampak sangat tenang, dan transmisi suara bertanya kepada Landen Sen, apa yang terjadi di gua darah barusan, datanglah ke Kaisar dengan cepat. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan segera memberitahu Nuwa seluk-beluk masalah ini. Nuwa berkata dengan lega, tidak heran cacing pemakan langit ini tidak sekuat yang dibayangkan Kaisar, ternyata kamu membunuh roh primordial. Meskipun cacing yang melahap langit masih dapat mempertahankan sebagian besar mobilitasnya setelah kehilangan roh primordialnya, kekuatannya sendiri telah sangat melemah, dan ia telah sepenuhnya menjadi mayat berjalan yang akan terus melahap segala sesuatu di luar angkasa. Mengaum. Saya melihat cacing berteriak di langit, dan mulut yang seperti jurang meletus dengan kekuatan melahap yang luar biasa. Bum bum bum. Ruang di atas kepala cacing runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat sebagian besar ruang runtuh, langit langsung diselimuti kegelapan, dan badai luar angkasa yang ganas mengamuk. Meskipun dia jauh dari cacing, ruang di mana Landen Sen bergetar hebat seperti gelombang, dan kekuatan distorsi ruang yang kuat membuatnya bersandar ke depan dan ke belakang untuk sementara waktu, dan sulit untuk menstabilkan sosoknya. Nuwa senior, apakah kamu yakin bahwa kekuatan cacing yang melahap langit ini telah sangat melemah? Melihat pemandangan mengerikan dari cacing yang melahap ruang, Landen Sen tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Dia belum pernah melihat makhluk yang bisa langsung melahap luar angkasa. Jika bukan karena ini, begitu cacing pemakan langit membuka mulutnya, dia bisa menelanmu dan aku, bagaimana kita bisa berdiri di sini dan menonton. Bahkan jika kekuatannya sangat melemah, cacing yang melahap langit ini sama sekali bukan eksistensi yang bisa dengan mudah ditangani. Nuwa menatap cacing putih besar di depannya, wajahnya berangsur-angsur bermartabat. Cacing pemakan langit ini akan terus melahap segala sesuatu di luar angkasa, dan area laut penguburan iblis akan semakin menyusut. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, saya khawatir dalam beberapa hari, cacing yang melahap langit akan dapat melahap lubang besar di antarmuka domain manusia. Begitu ada celah di antarmuka alam manusia, energi alam akan mengalir dengan cepat, hukum langit dan bumi akan melemah tajam, dan semua hal akan layu. Bagaimanapun, pergerakan cacing pemakan langit ini harus ditahan, atau dunia abadi akan musnah. Nuwa menghela nafas pelan, telah membuat keputusan di dalam hatinya. Ini semua yang harus disalahkan untuk junior yang memecahkan masalah besar dan melepaskan cacing yang melahap langit ini sebelumnya. Landen Sen menunjukkan kekesalan. Bab 4992, Demon Royal Princess. Namaku Hongdi, putri dari keluarga kerajaan domain iblis, kata Hongdi terus terang. Kamu adalah keluarga kerajaan alam iblis. Wajah Landen Sen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia berpikir bahwa penyihir berambut merah di depannya adalah musuh, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar darah raksasa, dan dia langsung menuju ke sosok hantu penyihir berambut merah di depannya. Bum bum bum. Cakar raksasa bayangan darah meletus menjadi cahaya darah yang menakutkan yang menyapu langit dan tanah, dan ruang yang dilewatinya dengan mudah diparut menjadi ketiadaan oleh cahaya darah yang melonjak di ujung cakarnya.
Namun, Hongdae tidak takut, dan dengan ringan meraih lengan Landen Sen tepat sebelum cakar bayangan darah raksasa mengenai tubuhnya. Wah, meskipun putri ini tidak mengerti mengapa kultivasimu melonjak, tetapi dengan kemampuanmu, kamu bukan tandingan putri ini. Hongdi mengibaskan lengan Landen Sen, dan mendengus dingin, jangan salah, putri ini bukan musuhmu. Saya berbagi tubuh dengan Nuwa, dan sekarang setelah tubuhnya dihancurkan, putri ini akan menggunakan tubuh spiritualnya sebagai dia. Tubuh spiritual. Jauh di depan Anda. Berbagi tubuh. Landen Sen mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, Yang Mulia lebih baik menjelaskannya dengan jelas, jika tidak, jangan biarkan aku mempercayaimu. Kupu-kupu merah menjelaskan dengan sabar. Segalanya harus dimulai setelah Perang Lik. Faktanya, jauh sebelum Qiou menyerang wilayah manusia, Kaisar Iblis Agung pada waktu itu secara pribadi memimpin sekelompok pasukan wilayah iblis ke wilayah manusia. Yang disebut Kaisar Besar Wilayah Iblis juga adalah Kaisar Keluarga Kerajaan Wilayah Iblis. Statusnya agak mirip dengan 3 kaisar di wilayah manusia. Kaisar besar dari domain iblis menggunakan sihir luar angkasa yang kuat untuk membuat gua darah melarikan diri dari domain iblis. Namun, meskipun gua darah terlepas dari permukaan domain iblis, itu melekat pada permukaan domain manusia tidak jauh dari domain iblis. Hanya karena domain manusia Anda kehilangan segel dunia, jadi lubang darah dengan mudah berakar di permukaan domain manusia. Tujuan utama masuknya Kaisar Iblis ke dalam domain manusia bukanlah untuk menaklukkan domain manusia, tetapi untuk menghapus gua darah yang melekat pada antarmuka domain manusia. Kupu-kupu merah berkata dengan tenang. Mendengar ini, Landen Sen berkata dengan curiga, kalau begitu kaisar besar dari domain iblis benar-benar baik hati. Akankah dia menghapus gua darah untuk domain manusia? Hongdi berkata terus terang, ini bukan karena niat baik, tetapi kaisar sangat jelas bahwa jika gua darah dibiarkan berakar di alam manusia, setelah cacing yang melahap langit di gua darah melahap alam manusia, itu akan terjadi. Pasti kembali ke alam iblis dan menyebabkan kehancuran di alam iblis. Bencana. Hanya dengan menghapus gua darah dan mengembalikannya ke medan bintang yang jauh, krisis dapat sepenuhnya dihindari. Meskipun ide kaisar bagus, keberuntungannya tidak bagus. Ketika dia memasuki wilayah manusia, dia tersedot ke antarmuka asing oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, dan dia menghilang. Landen Sen mengerutkan kening. Antarmuka eksotis yang disebutkan Hongdi seharusnya adalah dunia virtual. Awalnya, Kaisar Besar Domain Iblis ingin memasuki dunia peri yang sebenarnya, tetapi dia secara tidak sengaja melangkah ke dunia virtual, dan disegel oleh Si dan orang suci dari dunia virtual. Gelombang kedua pasukan iblis yang dipimpin oleh Sang Putri dan Kaisar memimpin pasukan ke alam manusia pada waktu yang berbeda, sehingga mereka tidak terlibat di dunia lain dan berhasil tiba di alam bawah tanah utara alam manusia. Putri ini menemukan gua darah yang menempel pada antarmuka alam manusia di Laut Utara Beiming. Karena saya tidak bisa berhubungan dengan kaisar besar untuk waktu yang lama, putri ini memutuskan untuk menangani gua darah sendiri, jadi dia memimpin pasukan domain iblis ke kedalaman gua darah, mencoba untuk mengambil telur di gua darah dan diasingkan dari bidang bintang. Putri ini meremehkan kemampuan telur cacing itu. Pasukan iblis yang dipimpin olehnya dikalahkan oleh larva yang membelah permukaan telur cacing, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Tubuh iblisku hancur, inti iblis hancur, dan roh primordial dalam bahaya. Ketika dia berada di ambang kematian, Nuwa menggunakan lampu teratai harta karun untuk menumbangkan ruang dan waktu, menyelamatkan nyawa sang putri, dan menutup sementara gua darah untuk mencegah larva mengejar. Oleh karena itu, lampu teratai harta karun jatuh ke dalam lubang. Gua darah. Setelah melarikan diri dari gua darah, putri ini rusak parah oleh inti sihir dan tidak bisa membentuk kembali tubuh sihir, jadi dia berbagi tubuh dengan Nuwa. Sebagai imbalannya, putri ini telah lama menggunakan roh primordialnya sendiri untuk meringankan kutukan ruang dan waktu yang dideritanya, dan untuk melanjutkan hidupnya. Kupu-kupu merah berbicara dengan fasih. Penjelasannya memecahkan keraguan di hati Landen Sen. Saat itu, ketika cahaya domain bintang mengikis tanah dunia abadi, semua makhluk di domain manusia menderita kutukan ruang dan waktu. Semakin kuat makhluk itu, semakin besar serangan balik dari ruang dan waktu. Justru karena inilah klan Wu dimusnahkan. Nuwa dan Xingtian adalah satu-satunya biksu penyihir yang masih hidup. Tetapi tidak seperti Xingtian yang menjual Yuan Shen-nya kepada iblis untuk hidup, Nuwa dapat melanjutkan hidupnya dengan bantuan Hongdi. Nuwa dan Hongdi saling bergantung. Bab 4993, San Huang vs Qiou. Boneka bumi belaka, jangan biarkan itu mempermalukanmu. Qiou melambaikan kapak raksasa hitam di tangannya dan menebas ke arah gunung raksasa yang jatuh dengan kekuatan langit. Ledakan. Ada suara keras yang menghancurkan bumi, dan Qiou menebas gunung dengan kapak. Bilah kapak meledak dengan cahaya hitam yang mengerikan, hampir menghancurkan setengah dari tubuh raksasa itu. Tongkat kayu mati di tangan Sen Nong mengeluarkan seberkas cahaya ilahi berwarna kuning kaki, yang meresap ke dalam tubuh raksasa yang hancur.
Tubuh raksasa itu bergelombang dengan cahaya ilahi, dan tubuh yang patah itu dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap, dan dia terus menyerang Ciou. Itu sama tidak peduli berapa kali kamu datang. Ciou mengayunkan kapak raksasa di tangannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk sepenuhnya mengalahkan raksasa menjulang berwarna kaki ini. Pada saat kapak ganda di tangan Ciou ditebas, Golden dan Minghe, semua arah terikat pada para dewa. Fuxi membentuk segel dengan kedua tangan. Di antara lampu listrik dan batu, ruang di sekitar Ciyu tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar cahaya keemasan, berubah menjadi benang cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, mengikat lengan Ciyu. Kapak ganda di tangan Ciyu membeku di udara. Pindahkan gunung. Memanfaatkan gerakan terbatas Ciyu, Senong mengangkat tongkat kayu matinya dan berteriak. Raksasa itu memindahkan gunung raksasa lagi dan menghantamkannya ke tubuh Ciyu. Ledakan. Dengan suara keras yang menghancurkan langit, energi menakutkan berosilasi. Kekuatan yang meletus dari jatuhnya gunung raksasa itu mengerikan, dan bahkan menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi ketiadaan. Tubuh iblis Ciou menahan pukulan itu, setengah berlutut di tanah, dan baju besi di tubuh itu hancur oleh kekuatan yang luar biasa. Raksasa kuning bumi yang dipanggil oleh Senong dapat memiliki kekuatan suci seperti itu, yang menunjukkan bahwa itu tidak sesederhana boneka tanah liat. Ciyu tidak menunggunya bangun. Roh pertempuran naga leluhur. Di belakangnya, Ji Xuanyuan mengeluarkan peluit panjang, cahaya keemasan di seluruh tubuhnya melonjak, dan dia dengan cepat berubah menjadi raksasa surga dan bumi dengan langit di atas kepalanya dan cahaya keemasan di matanya. Mengaum. Jiwa naga leluhur yang perkasa melayang di sekelilingnya, dan suara auman naga mengguncang langit dan bumi. Kekuatan fisik Ji Xuanyuan, diberkati oleh jiwa naga leluhur, mencapai puncaknya, dia menarik pedang raksasa emas di punggungnya dan menebas kepala Ciou. Pedang raksasa itu menembakkan cahaya keemasan Seng Ruoliang, dan ruang yang Pedang raksasa itu menembakkan cahaya keemasan Seng Ruoliang, dan ruang yang dilewatinya berubah menjadi kekacauan dalam ledakan cahaya keemasan. Kekuatan pedang menantang surga. Ci Yu Dun merasakan tusukan cahaya di punggungnya, dan dia berteriak keras, dan cahaya hitam yang menyapu langit dan tanah menggulung seluruh tubuhnya, melepaskan diri dari belenggu cahaya keemasan. Pada saat membebaskan diri, Ci Yu berbalik dengan cepat dan memasang kapak ganda untuk memblokir pedang Ji Xuanyuan. Ledakan. Kapak dan pedang bertabrakan, dan cahaya keemasan dan cahaya hitam meletus ke langit. Ciyu sepenuhnya membuka kekuatan pertempurannya, dan memuntahkan badai hitam seperti tsunami dari mulutnya. Sambil memaksa Ji Xuanyuan mundur, dia dengan panik mengayunkan kapak ganda di tangannya dan menebas tubuh Ji Xuanyuan. Tepat pada saat kritis ini. Roh bumi, dalam tubuhku, bumi mengubah alam semesta, memindahkan gunung dan kota. Sen Nong menekan telapak tangannya ke tanah dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Berdengung. Dalam sekejap, tanah dalam radius ratusan juta mil melonjak seperti air pasang. Tanah di bawah Ciou tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran besar, dan sebuah batu raksasa terbang keluar dari pusaran, menjatuhkan Ciou secara tak terduga. Tidak hanya itu, Senong mengangkat tangannya yang besar, dan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari permukaan, langsung berubah menjadi 5 gunung kaki raksasa dengan cahaya ilahi, mengelilingi Ciou dengan erat. Fuxi, Ji Xuanyuan, manfaatkan sekarang. Senong berteriak keras dan menuangkan semua kekuatan sucinya ke 5 gunung raksasa. 5 gunung raksasa melepaskan gravitasi spasial yang mengerikan, menyelimuti Ciou di dalamnya. Sekuat Ciyu, sulit untuk keluar dari masalah untuk sementara waktu. Tian Dige, sekarang. Telapak tangan Fuxi melonjak dengan cahaya ilahi, memanggil Ge panjang perunggu berkarat, dan menuangkan seluruh tubuhnya kekuatan ilahi ke Ge panjang. Berdengung. Permukaan bilahnya memancarkan cahaya yang dalam dan sunyi, melonjak dengan kekuatan penghancur yang tak terlukiskan. Xuanyuan Gong, sekarang. Ci Xuanyuan memanggil busur kuno dan kikuk pada saat yang sama, dan pedang raksasa emas bernama pedang Xuanyuan di tangannya berubah menjadi panah emas. Dia mengambil busur dan anak panah, dan ujung panah menunjuk langsung ke Ciou, yang terjebak di 5 gunung raksasa. Bab 4994 Ci Hyun Ancestor. Kedua belah pihak bertarung sengit untuk waktu yang lama. Ruang 1 juta mil telah berubah menjadi kekacauan. Karena Ciyu memegang Dong Huang Bell, bahkan jika ketiga kaisar bekerja sama, sulit untuk menjadi lawannya. Saat pertempuran berlanjut, ketiga kaisar secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Ciyu mengambil kesempatan itu, dan pada saat Bel Kaisar Timur berdering, dia melemparkan sepasang kapak, masing-masing menyerang Fuxi dan Senong. Keduanya mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan Bel Kaisar Timur, dan kapak ganda tiba-tiba menghantam mereka dengan keras. Salah satu kapak raksasa menghancurkan penghalang pertahanan yang telah dibuka Fuxi, dan hendak mengenai tubuhnya. Pada saat kritis, Fuxi memanggil kembali Tian Dige dan memblokir kekuatan pukulan kapak raksasa itu. Namun, tubuhnya terluka oleh tembakan cahaya hitam oleh kapak raksasa, dan dia terlempar jauh ke belakang, berdarah dari sudut mulutnya.
Sen Nong terluka lebih parah. Kapak raksasa menembus baju besi batu yang terkondensasi di sekelilingnya. Meskipun Sen Nong menggunakan tongkat kayu mati di tangannya untuk memblokir pukulan berikutnya, dia terkoyak oleh sinar hitam kehancuran yang ditembakkan dari kapak raksasa. Ciyu, terima pukulan dariku. Mata Ji Xuanyuan melebar karena marah, dia segera menarik busur penuhnya dan menembakkan pedang Xuanyuan, mengenai dada Ciyou secara langsung. Ciyu baru saja mengaktifkan lonceng Kaisar Timur, tetapi dia tidak bisa mendapatkan momentum untuk membunyikannya untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat singkat. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya hitam yang kuat, menembaki pedang Xuanyuan. Ledakan. Raungan gemuruh yang menembus langit mengguncang alam semesta. Serangan balik putus asa Ciyu gagal sepenuhnya melawan kekuatan pedang Xuanyuan. Xuanyuan Jian mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menerobos baju besi sihir di tubuh Ciyou dan menikam dada Ciyou. Meletus. Ci Xuanyuan berteriak, dan pedang Xuanyuan yang ditusukkan ke dada Ciyu meledak dengan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan. Dada Ciyu langsung meledak dengan lubang besar, dan sejumlah besar darah iblis berhamburan ke segala arah. Ini adalah pertama kalinya Ciyu dipukul dengan keras sejak dia melangkah ke alam manusia. Panah Ji Xuanyuan dilekatkan dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan kekuatan ledakannya tidak hanya merusak tubuh iblis Ciyou, tetapi juga melukai roh primordial Ciyou. Ciyu, yang terluka parah, berlutut di tanah, matanya tiba-tiba beralih ke langit di atas kota Zaoyang, di mana pertempuran itu sengit, dan raungan serak keluar dari mulutnya. Pendeta Changming, datang dan bantu aku. Pada waktu bersamaan, Changming, imam besar dari alam iblis yang memimpin pasukan iblis dan para pembudidaya di alam manusia di langit di atas kota Zaoyang, berubah menjadi cahaya hitam setelah mendengar auman Ciyou, dan terbang menuju Ciyou. Jangan mencoba untuk berhasil. Meskipun Ji Xuanyuan tidak tahu obat apa yang dijual di Labu Ciyou, dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Sebelum imam besar dari alam iblis mendekat, Ji Xuanyuan mengangkat tinju seperti gunung raksasa dan menghantamkannya ke arah Ciyou, yang setengah berlutut di tanah. Tinju Ji Xuanyuan yang jatuh menembakkan 10.000 lampu emas, dan ruang kosong yang telah berubah menjadi kekacauan dipelintir dengan tajam dan runtuh karena kekuatan tinju ini. Pukulan ini, dengan kekuatan suci tertinggi yang mampu menghancurkan matahari dan menembus bulan, mengenai tubuh iblis Ciyou. Ledakan. Raungan gemuruh bergema di langit. Ciyu seperti dihantam oleh ratusan juta gunung raksasa, dan tubuhnya yang besar terhempas. Tiandige, pergi. Fuxi, yang baru saja pulih, juga memanfaatkan situasi ini dan melemparkan Heaven and Earth G, yang langsung menembus dada dan perut Ciyu. Ledakan. Cahaya redup meledak, dan tubuh iblis Ciyu dipukul dengan keras lagi, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tidak mau kalah, Senong memanggil naga bumi roh kudus, menjerat tubuh Ciyou, dan meledakkan dirinya secara langsung. Dong dong dong. Suara ledakan menyerupai tanah longsor datang lagi. Ciyu menanggung pukulan habis-habisan 3 kaisar satu demi satu, tubuh iblis itu rusak parah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Namun, dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali, dan terbang menuju High Priest of the Demon Realm seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya, dengan raungan histeris dari mulutnya, cepat. Cepat korbankan hati leluhur. Changming, imam besar dari alam iblis yang datang dari langit, dengan tegas menggali hatinya sendiri, memegangnya di tangannya, dan matanya akan terbelah. Begitu kata-kata itu jatuh, Changming melemparkan hati di tangannya ke Ciyu yang sedang terbang. Ledakan. Saat jantung terbang keluar, itu meledak secara langsung, berubah menjadi darah tanpa akhir, menelan langit dan bumi. Hati-hati. Fuxi langsung menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang mencekik dalam cahaya darah, dan tiba-tiba berteriak. Bab 4995, Life and Death Book. Sulit dipercaya. Ciyu memasang ekspresi sarkastis di wajahnya, dan tiba-tiba melebarkan sayapnya. Bum bum bum. Cahaya hitam tak berujung keluar dari antara sayapnya dan menyerang Fuxi, Senong dan Ji Xuanyuan. Ledakan. Ditemani oleh suara gemuruh yang mengguncang alam semesta, cahaya sihir hitam yang menakutkan meletus. Ketiga kaisar harus beralih dari serangan ke pertahanan, mencoba yang terbaik untuk menahan cahaya ajaib yang dilepaskan oleh Ciyu. Namun, kekuatan Ciyu, yang bergabung dengan hati iblis leluhur, berada di luar imajinasi, bahkan jika 3 kaisar mencoba yang terbaik, sulit untuk menekan kekuatan magis Ciyu. Minum. Sementara Ciyu melepaskan cahaya ajaib dengan seluruh kekuatannya, dia sekali lagi mengorbankan bel Kaisar Timur, yang diresapi dengan kekuatan suci. Dentang. Bel Kaisar Timur dipukul lagi, dan energi emas seperti kehancuran langit dan bumi meletus. 3 penguasa akhirnya tidak tahan lagi, dan mereka diledakkan oleh cahaya sihir hitam yang mengguncang bumi dan cahaya keemasan yang meletus dari lonceng Kaisar Timur. Tubuh kedagingan Yuan Shen menderita berbagai tingkat trauma, dan sudut-sudut mulutnya berdarah. Pertempuran antara domain manusia dan domain iblis harus berakhir hari ini. Ciyu menunjuk ke langit dan berteriak keras, seni ilahi Hunyuan, Xingyun.
Begitu raungan itu jatuh, dengan tubuh Ciyou sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berputar, dan cahaya hitam tak berujung menelan segalanya. Sebelum tiga kaisar bahkan bisa bereaksi, mereka terperangkap di ruang gelap yang diciptakan oleh Ciyu. Fuxi ingin menggunakan kekuatan magis teleportasinya untuk melarikan diri dari ruang gelap ini, tetapi ternyata dia bahkan tidak dapat merasakan kekuatan luar angkasa. Semua kekuatan hukum di ruang gelap berada di luar kendali. Ups. Wajah Fuxi sangat serius, dan dia diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Untuk kekuatan spiritual normal, biksu biasanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengubah lingkungan luar angkasa dan mengontrol beberapa hukum di dalam ruang. Teknik sihir yang Ciyu lepaskan tidak mengubah lingkungan luar angkasa, tetapi menciptakan ruang dimensi berbeda dari udara tipis. Dan Ciyu sendiri telah sepenuhnya menjadi pengontrol ruang. Mati. Ciyu dalam kegelapan mendengus pelan. Bintang gelap tak berujung bergegas keluar dari belakang dan menyerang tiga kaisar. Hati-hati. Fuxi membuat segel di tangannya dan membuka penghalang cahaya ilahi. Senong dan Jisuanyuan juga menunjukkan kekuatan magis mereka, sepenuhnya menolak serangan bintang-bintang. Bum bum bum. Bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, meledak dan hancur, seperti ledakan planet, dan energi penghancur yang mengerikan terus menyerang mereka bertiga. Fuxi dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri dari ruang ini, jadi mereka hanya bisa menahan semua serangan Ciyou. Suara keras yang memekakkan telinga menyelimuti seluruh ruang gelap, membuat orang gemetar. Bahkan jika kekuatan tiga penguasa lebih kuat, masih sulit untuk menahan serangan bintang yang konstan. Penghalang pertahanan yang Fuxi dan ketiganya bekerja sama untuk pegang dipatahkan satu demi satu, dan mereka akhirnya ditelan oleh bintang-bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Bang bang bang. Diiringi suara gemuruh seperti langit dan bumi. Daging dan darah ketiga kaisar sudah kabur, dan roh primordial juga rusak parah. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jelas. Ciyu, yang bergabung dengan hati iblis leluhur, jauh lebih kuat dari tiga kaisar. Melihat ketiga kaisar jatuh satu demi satu, Ciyu menghela nafas lega. Dia menggunakan lebih dari setengah kekuatan roh primordialnya untuk melakukan teknik primordial ini. Untuk menghindari serangan balik dari hati iblis leluhur, Ciyu menarik kekuatan magisnya. Ruang gelap berangsur-angsur menghilang. Kembali pada kenyataan. Tubuh ketiga kaisar hampir hancur berkeping-keping, dan mereka sudah dalam keadaan gosamer. Tiga kaisar wilayah manusia, merupakan kehormatan bagi Anda untuk membuat kursi ini membayar harga yang sangat mahal untuk berurusan dengan Anda, Del. Pertempuran batas ini juga harus berakhir. Ciyu menunjukkan ekspresi lega. Namun, begitu dia selesai berbicara, mengaum. Hantu jiwa naga emas tiba-tiba muncul di Jisuanyuan, yang jatuh ke tanah, membuat suara raungan naga yang menghancurkan bumi. Segera setelah, tubuh bekas luka Jisuanyuan terbakar dengan nyala api keemasan. Di bawah mandi api, Jisuanyuan benar-benar berdiri lagi. Kamu benar-benar selamat setelah menerima sihir primordial dari kursi ini. Ciyu menatap Jisuanyuan dengan ekspresi muram, mengungkapkan sedikit kejutan. Aku adalah putra naga leluhur, jiwa naga tidak akan dihancurkan, dan aku juga tidak akan. Jisuanyuan berdiri, dan jiwa naga leluhur yang mengaum dan berteriak di sekujur tubuhnya mengejutkan. Ciyu menatap tubuh dan jiwa Jisuanyuan yang hancur, dan berkata sambil mencibir, Jisuanyuan, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, apa yang dapat kamu lakukan dengan tubuh lemahmu sekarang? Bagaimanapun, Ciyu membalik tangannya dan menembakkan seberkas cahaya ajaib, yang mengenai dada Jisuanyuan dengan mengesankan.